Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang berjudul Kampus Bebas Korupsi, Peran Perguruan Tinggi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama, saya Muhammad Rafli Hidayat. Yang kedua ada Sylvia Anjani. Yang ketiga Kurniasi. Yang keempat Maisaroh. Yang kelima Siti Novitasari. Pembahasan yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi adalah fenomena yang merusak tatanan sosial dan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Transparency International, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait korupsi yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya korupsi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang berasal dari keinginan diri pelaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat kepribadian korup. Yang kedua, kerusakan moral dan akhlak. Yang ketiga, pola hidup konsumtif. Keempat, keyakinan yang tidak kuat. Faktor yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini adalah beberapa faktor eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor organisasi. Ketiga, faktor politik. Dan keempat, faktor perilaku masyarakat. Selanjutnya, peran perguruan tinggi dalam penerapan pembentukan karakter mahasiswa. Perguruan tinggi membantu siswa mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pembentukan karakter mahasiswa anti korupsi. Perguruan tinggi bukan hanya tempat dan bagian dari gerakan anti korupsi, tetapi juga pengembang dan penjaga integritas bangsa. Perguruan tinggi sebagai sarana pengembangan pembangunan karakter yang berbasis pada sumber daya, moralitas, serta keilmuan lokal yang berkaitan dengan budaya lokal dengan rangka budaya Indonesia yang berbasis teknologi. Peran perguruan tinggi sebagai tempat menuntut ilmu memiliki peran penting untuk penerapan pendidikan anti korupsi dikarenakan perguruan tinggi merupakan agen perubahan sosial. Dengan menerapkan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, mereka akan mengembangkan lingkungan budaya anti korupsi di perguruan tinggi dan sebagai agen perubahan sosial tentu akan membawa masyarakat yang lebih maju dengan perubahan budaya anti korupsi. Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi melalui penerapan dan penguatan karakter anti korupsi. Yang pertama, pendidikan juga memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri dan memaksimalkan potensi kita untuk menjadi orang yang baik untuk masyarakat dan diri kita sendiri. Proses pembelajaran anti korupsi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pendidikan anti korupsi sehingga mereka dapat berperilaku kritis dalam situasi tertentu dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Menurut Burhanuddin 2022, pendidikan anti korupsi dilakukan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, intelektual yang dimiliki mahasiswa dapat digunakan untuk berpikir secara aktif, secara kritis dalam hal ini fenomena-fenomena yang ada di Indonesia. Yang kedua, pengontrolan diri mahasiswa dalam bertindak sesuai dengan acuan yang ada, bukan sewenang-wenang terhadap rekan dan masyarakat. Yang ketiga, dasar kemampuan yang telah dimiliki digunakan sebagai acuan dalam melakukan suatu tindakan. Penerapan pendidikan karakter dan anti korupsi di perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bertanggung jawab untuk membentuk karakter bangsa. Menurut Menteri et al. 2021, pengembangan dan pendampingan proses pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan dasar pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Salah satu tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk menumbuhkan individu yang bermoral, bersahaja, jujur, cerdas, peduli, dan tangguh. Winata Putra 2012 dalam Menteri et al. 2021 menjelaskan tentang desain induk pendidikan karakter yang disusun oleh Kementerian Pendidikan. Desain induk pendidikan karakter tersebut meliputi desain induk
pendidikan karakter secara makro dan secara mikro. Yang pertama, secara makro, pengembangan karakter dapat dibagi dalam 3 tahap, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Yang kedua, secara mikro, pendidikan karakter dapat dibagi dalam 4 pilar, antara lain kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan pendidikan atau school kultur, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Kesimpulan dari Kampus Bebas Korupsi, peran perguruan tinggi dalam pembentukan karakter mahasiswa, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. Melalui pendidikan nilai-nilai etika, penguatan integritas, dan penerapan kebijakan yang transparan, kampus dapat membentuk karakter mahasiswa yang berkomitmen terhadap kejujuran dan tanggung jawab sosial. Upaya ini tidak hanya mendukung perkembangan individu manusia, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Sekian hasil diskusi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.